Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita yang mengatakan ya, istilahnya kita ulas dulu ya. Judulnya, naik moge ke pusat perbelanjaan istri Ustadz Solmed dicemooh suka pamer kekayaan. Bener nggak sih kalau naik moge itu adalah pamer kekayaan kan ya? Ini kita ulas nanti ya para pemirsa, apalagi sosok daripada seorang ustadz, istri daripada seorang ustadz. April Yasmin, istri dari ulama kondang Ustadz Solmed, kembali menjadi pusat perhatian warganet. April Yasmin menjadi perbincangan warganet saat mengendarai motor gede alias moge saat pergi ke sebuah pusat perbelanjaan baru-baru ini. Hal itu berawal dari ketika ia mengunggah video di Instagram. Ia nampak mengunggah video dirinya tengah mengendarai motor gede. Ia nampak tak kerepotan mengendarai motor tersebut meski menggunakan hijab syar'i yang menutup bagian belakang tubuhnya. Ya, itu ya. Ke mall naik mobil, emojinya silang. Ke mall motoran, emoji centang. Nah, itu ya, tulis April dalam video unggahnya di Instagram pada Minggu 21 November 2021 ya. Nah, unggahan April Yasmin malah mendapat cemooh dari warganet. Ia juga dinilai gemar sekali pamer kekayaan. Bahkan warganet mencapnya sebagai istri ustadz yang kerap berbuat riya dengan memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas ya para pemirsa ya, belum tentu juga itu pamer ya, karena bisa jadi itu adalah bentuk iklan terselubung. Itu endorse gitu loh ya. Bukan berarti ria, bisa jadi itu endorse ada sebuah produk motor yang ingin membangun image bahwa atau meluaskan konsumennya bahwa apakah motor gede itu hanya untuk laki-laki? Oh, enggak juga loh. Karena sekarang dilihat kalangan atas ya, menengah ke atas itu apa ya? Itu sekarang sudah mulai agamis ya, mulai berbalut dengan agama, mulai dari pakaian, terus ya, ikut pengajian-pengajian, tapi kebanyakan sih rata-rata ya pengajian Wahabi Salafi gitu ya, ya itu yang kita sesalkan gitu ya, karena Wahabi Salafi itu biasanya instan gitu loh ya. Rasulullah melakukan nggak ya sudah nggak usah gitu kan. Wah, enak banget nih beragama instan ya. Jadi pengen selama ini dia mungkin kurang mempraktekkan beragama ya, sekarang sudah punya duit banyak ya, mau terlihat lebih religius ya, akhirnya apa para pemirsa, akhirnya ikut pengajian yang simple, nggak mau repot gitu loh ya. Ya sudah, pokoknya kembali ke Quran dan Sunnah gitu, nggak usah repot-repot. Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada nggak di Sunnah? Nggak ada, nggak usah lakukan gitu. Itu terus inginnya beragama secara simple, instan, nggak usah neko-neko, nanti masuk surga kan gitu. Kalangan atas sudah banyak yang bergelut dengan religiusitas. Nah, makanya barang-barang yang moge itu untuk siapa? Untuk kalangan atas. Nah, kalangan atas banyak yang berhijab, ya kan, karena sudah mulai praktek beragama yang Wahabi Salafi itu yang jilbabnya panjang-panjang gitu ya. Nah, karena trennya di kalangan atas adalah sudah mulai tampak religius ya, maka perlulah nih ada endorsement ya, bahwa ternyata perempuan berhijab bisa loh naik motor gede. Nah, makanya ini kan endorse gitu loh ya. Jadi jangan itu ria, masuk istrinya Ustadz kok ria, itu iklan ya. Istrinya Ustadz ya enggak apa-apa dapat iklan kan boleh, masa dapat endorse nggak boleh ya kan? Nah, endorse-nya itu adalah dari mungkin merek motor tertentu, moge ya, atau perusahaan yang menjual motor tersebut yang ingin image-nya bahwa perempuan berhijab yang jilbabnya panjang itu ya, yang sampai menutupi punggung itu ya. Nah, itu bisa loh sekarang juga naik moge motor gede ya. Jadi mereka ingin meluaskan pasar. Mereka ingin meluaskan pasar, mereka ingin konsumennya tidak hanya laki-laki. Oke, konsumennya sekarang kita kejar perempuan nih. Oke, tapi perempuan sekarang kan banyak hijab, Bos, yang kalangan atas. Ya sudah, kita endorse kepada istri daripada mungkin cari istri daripada ustadz yang jilbabnya panjang, tapi
nanti dia di videonya memperagakan bisa naik motor gede nih. Jadi image-nya walaupun berhijab ya tetap bisa naik motor gede. Nah, itu jadi netizen jangan terlalu gampang menjudge di luar, kita harus melihat yang lebih anu ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah sebuah iklan, endorsement, ya sah-sah saja, nggak usah dihujat, nggak usah dihujat. Itu kan iklan kan halal lah ya, nggak apa-apa ya. Ini bukan tentang riak, ini bukan tentang pamer harta kekayaan. Lu seharusnya istrinya Ustadz kan berlaku apa ya? Istrinya Ustadz kan berlaku apa ya? Warok ya, kemudian sederhana, zuhud ya. Yang ya itu kan mungkin Ustadz zaman dulu, tapi kalau Ustadz artis kan yang sering mantuk TV kan ndak mesti kayak gitu ya kan. Dia harus bisa berdakwah kepada kalangan atas supaya lekat dengan kalangan yang atas ya, istilahnya yang generasi-generasi atau apa ya, fase gimana ya, level-level yang atas lah. Ini kan juga ustadznya harus ada yang model gini gitu ya. Kalau ustadznya zuhud itu mungkin nggak cocok buat yang kalangan atas itu, karena kalangan atas tuh harus hedon, harus foya-foya gitu kan. Maka ustadznya juga harus minimal kalau diomongin tuh nyambung lah. Nah, ini nyambung ya. Jadi saya sempat mikir kenapa ya kok kemudian ustadz-ustadz yang mungkin tradisional itu tidak klik dengan misalnya kalangan manajer di perusahaan atau direktur di perusahaan. Karena kalau ketemu ngobrolnya bisa jadi nggak nyambung. Maka harus ada orang-orang yang diutus ya dari kalangan pendakwah, ustadz itu harus ada yang diutus misalnya untuk bisa mendekati golongan atas nih. Caranya bagaimana? Caranya ikut klub tenis, ikut klub golf. Nah, dari ikut klub golf itu akan ketemu yang main golf siapa ya? Orang atas dong ya kan, akhirnya ketemu loh. Oh ini ustadz. Oh iya bisa main golf juga. Oh nyambung akhirnya cerita. Atau ikut komunitas-komunitas apa namanya yang dilakukan oleh komunitas atas tuh apa sih? Ya perkumpulan apa misalnya sepeda-sepeda yang mahal yang 50 jutaan. Ya itu kan ada perkumpulannya, beli sepeda 50 juta untuk berdakwah kalangan atas. Akhirnya banyak bisa masuk dakwah itu ke kalangan atas. Itu memang strategi dakwah ya. Jadi biar nyambung obrolannya, ikut hobi-hobi komunitas trail mungkin yang bagus-bagus, mobil atau apa sajalah yang kemudian pasti kalangan atas karena punya banyak duit bingung mau buang duit kemana, mereka lebih lari ke hobi dan segala macam. Nah hobi ini ya harus masuk juga nanti pendakwah yang ke situ ya. Jadi biar ngomongnya nyambung. Saya yakin kalau kemudian direktur ustadznya mungkin ya terbatas, hanya lingkungan terbatas, ketika misalnya nih ada suatu jodoh bertemu gitu ya, terus ngobrolnya apa ini pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung ya. Jadi saya pernah mikir kenapa ya kalau ustadz tradisional itu kok dakwahnya tidak bisa masuk ke golongan-golongan atas gitu, ke kelas atas gitu. Oke, saya mensimulasikan terus saya berpikir ya karena nggak nyambung apa yang mau dibicarakan. Dia suka misalnya sepeda atau mobil-mobil RC misalnya kan yang elektrik gitu ya, atau mainan apa yang kayak skuter yang roda satu itu kan ya, itu untuk kalangan atas. Nah mainnya seperti itu, ustadz tradisional ditanya tentang itu ya nggak tahu. Maka memang harus ada ya, harus ada. Nah di sini ya para pemirsa, jadi kita bisa ambil beberapa poin terhadap istri daripada Ustaz Solmed yaitu April Yasmin. Ya itu mungkin bagian dari dakwah dia. Itu yang pertama, kita harus husnudon. Jadi karena kalangan atas punya banyak duit ya, jadi bukan riak. Ya riak kan gara-gara kita nggak mampu beli itu gitu loh ya. Tapi buat orang yang apa sih itu biasa gitu kan. Ya biasa, bukan riak, orang motor sehari-hari dipakainya kayak gitu moge kan. Nah, itu juga supaya dia bisa berdakwah di kalangan atas, supaya tidak rancu kalau ngomong, ya tetap bisa ada yang dibahas, misalnya bahas moge tapi sambil dakwah. Yuk kita kumpul moge tapi kita sekalian ngaji dulu yuk. Nah, kan bisa. Ya, yang kedua bisa jadi itu endorse. Ya, endorse. Kalau endorse kan halal, enggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah riak dan lain sebagainya. Itu ya mempromokan sebuah apa ya, lifestyle bahwa perempuan berhijab boleh kok, bisa kok naik motor gede. Ya itu enggak apa-apa juga gitu kan. Jadi enggak masalah para pemirsa ya. Ini bukan suatu hal yang kemudian harus dihujat, dicaci maki, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan-kebaikan ya untuk kita semua. Ya kita husnudzon, kita mendoakan semoga dakwahnya Ustaz Solmed dan istrinya itu bisa diterima
di kalangan atas sehingga tetap Islami, ya, tetap Islami, mengenal Tuhan dan lain sebagainya itu ya, supaya lebih spiritual itu ada gitu lah ya. Oke, terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.